Renungan Harian Katolik Selasa 6 Mei 2025. Roti hidup. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Yohanes bab 6 ayat 35. Saudara-saudara, setiap orang butuh makanan dan minuman supaya dapat melanjutkan kehidupannya. Tanpa makanan dan minuman, kita pasti mati kehabisan energi karena tubuh senantiasa membutuhkan asupan untuk dapat tetap hidup. Kenyataan hidup jasmani ini dipakai Yesus untuk menggambarkan tentang hidup rohani kita. Dia menjadi roti hidup yang dibutuhkan manusia. Dengan menyantap sang roti hidup, kita membangun persatuan yang sungguh tak terpisahkan darinya. Gambaran ini secara sakramental kita hayati dalam perayaan Ekaristi. Ia menjadi roti dan anggur yang dipecah-pecah dan dibagi-bagikan kepada semua sebagai lambang persatuan dengannya dan dengan sesama. Ketika menyambut komuni, tubuh Kristus menyatu dalam tubuh, menjadi daging dan tidak ada yang dapat memisahkan kita darinya. Sesudah bersatu dengan Kristus sang roti hidup, kita dipanggil dan diutus menjadi roti kehidupan bagi sesama dan alam semesta. Kita dinobatkan menjadi misionaris cinta kasih Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, memberi inspirasi kebaikan lewat perkataan dan perbuatan kita, dan teristimewa memberi perhatian kepada mereka yang lemah, tersingkir dan terlantar di lingkungan hidup kita masing-masing. Pernyataan iman yang tegas dan mendalam merupakan buah dari ketekunan seseorang dalam perjalanannya menjadi seorang Kristiani. Iman akan Kristus berarti yakin dan percaya akan apa yang Ia nyatakan. "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Yesus telah memberikan dirinya sebagai makanan dan minuman rohani bagi kita. Oleh karena itu, iman akan Yesus perlu diwujudkan dalam relasi kita dengan sesama, sehingga orang lain dapat merasakannya. Dengan demikian, sesama kita yang benar-benar merasa lapar dan haus perlu kita segarkan kembali dengan iman kita yang terwujud dalam tindakan nyata. Kristus telah mengenyangkan dan menyegarkan kita dalam hidup rohani. Semoga kita pun dapat membuat orang lain merasakan kesegaran berkat bantuan kita. Bagi bangsa Israel, mujizat manna di padang gurun merupakan tanda yang mengagumkan dan selalu dikenang. Manna yang diberikan Bapa itu telah memberikan hidup kepada umat Israel. Lalu Yesus pun mengambil tanda itu secara baru, "Akulah roti hidup yang turun dari surga. Siapa saja yang datang dan percaya kepadaku tidak akan lapar dan haus lagi." Roti merupakan makanan pokok pada waktu itu. Maka, dengan perumpamaan itu, Yesus ingin mengatakan bahwa dirinya sangat penting bagi hidup manusia. Tentu saja di sini Yesus tidak memaksudkannya bagi hidup di dunia ini saja, tetapi untuk hidup yang kekal. Yesus memperlawankan antara manna yang hanya memberikan hidup sementara di dunia ini dengan dirinya yang merupakan roti hidup untuk kehidupan kekal.
Jangan sia-siakan rahmat berharga dari Allah. Mari kita datang kepada Yesus dan menyambut kehadirannya. Dengan keterbukaan hati dan penuh iman, kita sambut Sang Roti Hidup agar jiwa kita tidak menjadi lapar dan haus lagi. Jiwa kita lapar dan haus akan kebenaran serta keselamatan akan dipuaskan olehnya. Jangan biarkan hidup kita menjadi kering dan hampa karena kita jauh dari Tuhan. Dalam segala kelemahan, marilah datang kepada Yesus dan menyatukan hidup kita kepadanya. Semakin kita merasa lemah dalam hidup ini, semakin kita membutuhkan Tuhan Yesus, sumber kekuatan dan hidup kita. Roti hidup yang diberikan Yesus adalah dirinya sendiri. Ini adalah sebuah kebenaran sebab Dia telah mengorbankan hidupnya, wafat di salib untuk menghidupkan dunia sehingga dunia memperoleh keselamatan. Jika kita mau mempertahankan kebenaran dan setia kepadanya, kita pun harus siap menjadi martir untuk kebenaran itu. Tuhan Yesus, biarlah kami makan roti hidup, yaitu dirimu sendiri, agar kami memiliki hidup kekal. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.